kita sekarang mau makan dimsum di Guangzhou. Mau去的是这个地方。哦，哇！咱们先要预约吗？我帮你说一下吧。我们大概要排多长时间？不用等。哦。Awalnya tadi kira mau waiting list dulu, tapi ini langsung diajak masuk udah buat makan. Wow. 不用预约啊。应该看这侧前面不是左有很多人在左嘛，我以为有预约制。想想，到时候我是在两边，要坐在一边。对，就是你先做，然后到时候再可以。没事嘛，先蒸饭，先点货，然后再看我们怎么排。OK， 开始了。Hello， 我们来广州啦。对啊，终于来广州了。Oke, cut. Spoiler. Ini opening untuk video rekaman CCTV atau untuk Zhong Yang Tian Setai. Jadi stop sampai sini aja. Oke, cut. 你吃过粤式早茶对吧？在哪里？在广州吗？是，不是广州，就是所有地方有吃过，在印尼吃过，但在印尼吃的那种点心有点长得不一样。怎么样？我觉得在这里吃点心是真的。Ini video bagian dari video rekaman untuk CCTV juga. Ini video aku sendiri tapi kok bisa dipakai ya? Kita langsung jump ke bagian kita keluar dari toko dimsum aja ya. Oke, Guang bah. Tuh, kita udah kelar makan dimsum tadi. Gila itu dimsum. 对，找一些只有那种有代表性的，能看出来我们在广州的那种。这边就有了吧？其实江边的。可以。那我们要过那个天桥。哦，前面的那边。对。OK。有这样 City Walk 的感觉。那里。哦，对哦。找到了一个打卡的地方，是在这里吗？哦，是哦，没有，在这儿，在这里。其实在这边拍也是。从这边吗？这个可以想看这里是吧？就是可以随。来看看广州的高楼大厦，朋友们。哇！走，继续走。Kita sampai di perusahaan yang bikin drone. Jadi kalau kalian lihat streamnya Speed waktu dia lagi di Shenzhen, dia kan ada duduk di salah satu drone yang kayak taksi terbang itu kan. Ini kita di company yang produce drone-nya itu. Nah, kita mulai di dalam nanti. Wow. Oke, ini Awe yang lagi ngedit. Jadi waktu pertama kali lihat drone-nya itu rasanya aneh. Soalnya kayak waktu kecil kan, aku kalau waktu kecil tuh suka gambar-gambar kan. Jadi kalau dulu di kamar ada tuh kayak kertas kecil, terus gambar mobil, tapi di samping mobilnya kayak ada sayap gitu loh. Nah itu, ya ini loh ini, no, ya ini. Jadi waktu pertama kali ngelihat drone-nya itu kayak ngerasa the future is now. Gila, bener-bener berasa kayak China itu udah ada di fase masa depan. Kayak bener-bener beda dari negara-negara lain. Ya ini loh, kayak waktu lihat drone-nya itu kayak rasanya aneh. Soalnya mimpi aku waktu kecil ya buat naik mobil yang terbang. Itu, ini mobilnya nih loh. 它动了，它开始动了。
lagi sama Aweng lagi ngedit. Aku nggak tahu dia lagi ngomong apa di sana. Karena saking excitednya jadi ngelantur. Plus sound system di dalam drone-nya itu belum sempurna. Jadi suara propeller sama suara turbulence-nya itu masih sangat tinggi. Nah, jadi suara dalam mic-nya itu masih sama sekali nggak jelas. Plus mungkin bisa ngomong sedikit experience waktu naik drone-nya ya. Waktu naik dalam drone-nya langsung berasa itu feelingnya kayak naik mobil sport. Jadi double seater. Tapi aku naiknya sendiri karena ada satu teman lagi yang Kiril itu, yang teman Rusia. Nah, dia naik juga sendirian karena mereka mau kita dapat experience yang terbaik. Jadi kita naiknya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, di dalamnya itu interiornya udah kayak mobil sport. Jadi kayak tempat duduknya, terus ada kayak legroom segala macem. Yang kurang itu nggak ada AC. Kalau bisa dilihat itu ada satu kayak lubang yang ada deket pintu. Itu satu-satunya kayak air conditioner di dalam drone. Itu bukan bilang air conditioner juga loh, dia cuma kayak lubang kecil yang bisa kayak salurin udara. Itu pun udara anget, bukan udara dingin. Jadi mungkin kekurangan satu-satunya untuk sekarang aircon, belum ada pendingin ruangan di dalam drone-nya. Sama untuk sound system, tapi kalau sound system juga kayak wajahnya hasil tinggali. Soalnya gimana pun juga itu terbang, jadi otomatis pasti ada turbulence. Jadi untuk sound system menurut aku udah lumayan bagus. Dan menurut orang yang kerja di sana, drone-nya ini adalah alternatif untuk taksi di masa depan. Di dalam masa depan dia bukan bilang kayak 10 tahun, 15 tahun ke depan loh. Dia bilang 5 tahun ke depan, kota-kota besar mungkin kayak Guangzhou, Shenzhen, mungkin bisa ada taksi terbang yang kayak begini. Itu menurut aku luar biasa banget. Gimana pun juga, kalau terbang otomatis nggak ada traffic. Udah gitu, dia ini listrik, jadi dia nggak pakai gas. Nah, listrik itu salah satu kelemahannya, jam terbangnya pendek banget. Kita nih terbang cuma 1 putaran, jadi dalam perusahaannya naik, udah gitu muter 1 putaran, kita turun. Jadi kalau misalnya di masa depan, kalau mereka mau pakai ini bener-bener untuk alternatif taksi, otomatis mereka harus cari cara gimana mereka bisa memperbaiki masalah jam terbang. Soalnya kalau misalnya cuma 30 menit terbang sekali, harus dicas lagi ya, buang-buang waktu jadinya. Berarti nggak semua orang bisa merasakan apa yang aku rasakan waktu itu. Ini emang bener-bener salah satu experience yang paling gila selama aku di China. Aku di China 6 tahun, ini mungkin salah satu kejadian yang menurut aku ya, kayak ngerasa China itu bener-bener udah in the future banget, udah bener-bener di masa depan. Keren banget.